Di balik meja apotik, sosok yang satu ini menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Profesi yang lahir dari rasa peduli dan berdampak nyata pada kehidupan seseorang. Perkenalkan, saya Mata Setiawan. Saya bekerja di Rumah Sakit Cinta Kasih Suci sebagai apoteker. Saya masuk di RSCK mulai tahun 2017. Sebelum melamar kerja tuh, sebelum lulus sih lebih tepatnya, pernah ada kunjungan ke sini. Jadi kan dulu saya cecing awalnya, terus pernah ada kegiatan berkunjungan ke tempat daur ulang, terus ke Rumah Sakit Cinta Kasih walaupun cuma selewat aja. Dari situ saya tahu, oh ternyata ada rumah sakit punya seci nih di sini. Seperti itu. Terus pas udah lulus, coba deh melamar ke sini. Kan kalau bekerja di sini kan kita bisa selain menjadi karyawan, kita pun juga turut bersumbangsi menjadi relawan seperti itu. Jadi sebenarnya saya sendiri awalnya nggak tahu tuh tentang kefarmasian. Baru tahu pas mulai SMA ada kegiatan baksos pengobatan di Wihara. Di situ mama ada bantu. Mama memang dulunya background pernah menjadi asisten apoteker. Terus dari situ tahulah tentang dunia farmasi dan oh kayaknya menarik juga sih untuk dunia kefarmasian. Cici kalau sekarang lagi siapin apa nih Cici? Ya, jadi ini kan kita troli emergency. Setiap troli kita ada pengecekan suhunya setiap sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam. Nah ini lagi ngisi grafik suhunya sih. Jadi kita lakukan pemantauan untuk suhu dan kelembapan isi dari trolinya supaya memastikan bahwa suhunya sesuai dengan standar penyimpanan obat dan alkes yang berlaku di farmasi. Tanya dulu ya. Atas nama Ibu Mariana ya, boleh sebutkan tanggal lahir Ibu Mariana? Tanggal 3 Desember 1948. Ada alergi dengan obat-obatan? Tidak ada ya? Iya. Jadi ini operasi mata sebelah kiri ya Bu ya? Sudah pernah pakai tetes mata seperti ini sebelumnya Bu? Belum pernah ya? Tentunya pasti seneng banget kalau ngelihat pasien yang udah, apalagi dia ada progresnya ya, terutama pasien-pasien yang memang rutin berobat ya, obat pasien-pasien yang kronis gitu. Kalau kita melihat mereka datang lalu mereka tuh udah ada progres perbaikan, kayaknya rasanya seneng gitu. Tiba-tiba yang obatnya tadinya banyak mulai berkurang, yang tadinya mungkin pakai 5 bisa berkurang jadi 3, seperti itu sih. Ini ya Bu obatnya ya. Terima kasih, sehat selalu. Tenaga kesehatan itu nggak cuma dokter, nggak cuma perawat, tentu saja kita apoteker pun turut andil dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, memastikan pengobatan yang diterima pasien itu pengobatan yang rasional, sudah benar pasien, benar dokternya, benar obatnya, benar sediaannya, dan banyak lagi lah tentunya. Institusinya kita hari ini mau latihan Sowi Rangai Chua Cuci ya, sebuah luaskan cinta kasih. Boleh diulang dulu kan? Di Rumah Sakit Cinta Kasih, Meta juga terlibat dalam isyarat tangan. Ia menggalang hati para karyawan lainnya untuk dapat menyebarkan nilai kebaikan lewat sebuah gerakan. Kalau isyarat tangan sih sejujurnya waktu saya join ke cecing pun itu saya tertarik, memang sangat senang gitu dengan pada saat pertama kalinya, oh isyarat tangan seperti ini kok menarik gitu. Kan kan itu melihat jadi sekali iya. Jadi maksudnya cinta itu tuh nggak bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Matahari bersinar untuk kamu dan aku. Ketika kita belajar isyarat tangan tuh kita bisa menyampaikan sebuah pesan dari gerakan gitu. Jadi tidak hanya terbatas dari kata-kata saja. Dari situ jadi ya mulai menyenangi dengan isyarat tangan. Kenal Seci Meta mah udah lama banget ya. Dari pertama dia masuk saya udah kenal sama dia. Dan orangnya kemauannya keras. Saya bantu di bagian SOI ya, SOI untuk supaya ngelatih yang di RSCK gitu ya. Termasuk yang saya lihat paling berbakat ya Meta, karena kan dia backgroundnya juga dari secing ya, lalu ke sini gitu.
Jadi saya sangat paham dia bahwa kemauannya pasti untuk ke arah ke sana sangat bisa banget gitu. Jadi kami memilih dia untuk bagian seksi keseniannya, ke seksi soinya itu. Pada saat awal pertama bekerja di sini, ya mungkin agak di luar ekspektasi karena memang waktu itu sempet kayaknya kok rumah sakit cinta kasih, tapi kok saya belum merasakan cinta kasihnya seperti itu dari dengan interaksi dengan orang-orang sekitar. Tapi ternyata setelah saya jalanin selama beberapa tahun ini, makin lama saya jalanin, saya menyadari karena sebenarnya cinta kasih itu bukan dari orang-orang sekitar, tapi kita yang menciptakan gitu. Ketika kita memberikan cinta kasih, menyebarkan cinta kasih ke orang-orang, justru di situ kita baru akan merasakan cinta kasih yang sebenarnya seperti apa. 29 ada? 30? Selagi masih punya waktu ya terus lakukan kegiatan seci, dan kebetulan juga kan dari kondisi pun sepertinya memang mendukung gitu. Baik dari lingkungan keluarga, dari dukungan keluarga juga ada untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan seci. Karena yang terpenting kan ada orang bisa waktunya ada, usia ada, kesehatan ada, tapi mungkin kesempatannya yang belum ada. Saat ini kesempatan ada, dukungan ada, semuanya tuh kondisi memungkinkan gitu. Jadi ya jangan disia-siakan. Hari ini saya bertugas sebagai PIC acara donor darah, dan tentunya ini pertama kalinya jadi PIC acara donor darah ya, walaupun beberapa kali sering bantu untuk kegiatannya, ya agak ini juga sih agak deg-degan juga ya, karena kan benar-benar kontrol di seluruh kegiatannya seperti itu. Harapannya tentunya dengan kita mengadakan acara kegiatan donor darah ini, selain kita mengajak karyawan, ini kan sebenarnya salah satu kegiatan kerelawanan juga, dan menciptakan juga ladang berkah untuk para karyawan di sini untuk berbuat baik, melakukan kebajikan. Jadi kita selenggarakan kegiatan donor darah untuk para karyawan. Tentunya harapannya ya para karyawan bisa turut serta berbuat baik. Terus juga harapan untuk para pasien pun mereka bisa mendapatkan bantuan darah tentunya. Jalinan jodohnya yang berawal dari secing atau relawan muda seci, hingga saat ini terus memotivasinya untuk menggenggam kesempatan berbuat baik bagi sesama. Sampai saat ini, Meta aktif sebagai relawan komunitas maupun relawan medis Tima atau Seci International Medical Association. Waktu itu pertama kali ikut kegiatan seci itu di Cecing Camp 2015. Jadi random aja sih, saat itu ada yang share info camp cecing di grup apa? Dulu kita waktu kuliah ada kayak komunitas agama Buddha, ada yang share di sana. Ternyata pas ikut kegiatan, have fun dengan kegiatannya, terus ya banyak kisah-kisah yang menginspiratif selama kegiatan, dan dari situ mulailah terinspirasi ingin aktif lebih dalam di dunia seci. Tima aku join mulai tahun 2019 join Tima, ya karena lebih menyadari kita kan harus menyadari potensi yang ada. Saat ini saya punya kelebihan, saya adalah tenaga medis, di mana yang bisa menjadi anggota Tima itu nggak semua orang yang berhasil. Karena kan balik lagi, Tima itu hanya tenaga medis yang bisa menjadi anggotanya. Saya punya kesempatan, saya punya kelebihan, ya saya pergunakan kesempatan itu. Setiap kegiatan donor darah teringat dengan almarhum Papa. Jadi almarhum Papa itu dari dulu, dari masih muda, selalu rajin berdonor darah. Walaupun nggak ada kegiatan di RSCK ataupun di kegiatan lainnya, tapi kalau memang sudah waktunya donor, dia akan langsung
datang ke unit PMI-nya langsung untuk berdonor darah sesuai jadwalnya gitu. Bahkan sampai saat terakhir pun papa masih memberikan sumbangsinya, yaitu dengan berdonor darah di saat-saat terakhirnya gitu. Cek, gimana rasanya hari ini bisa ikut donor darah? Tentunya senang ya bisa mendonorkan darahnya juga, karena termasuk kadang agak susah sih untuk donor darah. Kadang tensinya yang rendah, ntar HB-nya yang rendah, seperti itu ya. Hari ini berjodoh baik sih bisa mendonorkan darah. Seci ya sebagai tempat belajar ya, tempat belajar, melatih diri tentunya. Kalau saat ini kita lagi kondisinya kurang baik, ya kita bisa lebih menerima gitu. Karena kita tahu nanti akan ada saatnya itu akan berubah lagi seperti itu. Yang pasti kata-kata master ya. Yang pertama yang membuat saya akhirnya terjun di dunia seci itu, jangan menganggap remeh diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi yang nggak terhingga.